berita duka. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Belum diterima gugatan PDIP di PT UN, masih harus disempurnakan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya belain malam-malam begini langsung membuat video supaya Anda semua tidak ketinggalan berita terbaru, karena hari ini adalah hari kedua dari sidang PT UN di mana PDIP mengajukan gugatan. Kenapa saya memakai peci? Ya karena saya adalah politisi, saya harus pencitraan. Jadi ini kebetulan sekali kan berita duka pakai peci, karena saya habis pulang dari tahlilan rutin. Jadi saya menghormati kearifan lokal supaya saya kelihatan orang yang Islam. Kalau tidak datang di tahlilan itu nanti digunjing sama banyak orang. Tapi ya lucunya ya, kalau nggak sholat ke masjid itu nggak ada yang tanya gitu. Lebih penting tahlilan daripada sholat, nggak apa-apa. Itulah namanya, kita harus menghargai pendapat dari masyarakat, pendapat umum. Ya sebagai politisi harus seperti itu, harus bisa mengikuti kemauan masyarakat. Jadi saya bagus kalau jadi politisi. Pencitraan doang, padahal sholat jarang-jarang. Hari ini Pak Gayus Lumbun itu sangat kecewa ya, karena kan sidang pertamanya itu tanggal 2 Mei, 2 minggu membuat penyempurnaan dari syarat administrasi dan kelengkapannya. Hari ini diajukan masih kurang sempurna. Pinter juga ini PT UN juga bikin drama. Jadi udah 2 minggu nyiapin, ternyata masih belum sempurna, kan jengkel sekali. Lah hari ini tambah jengkel teman-teman, karena ada musuh baru yang daftar, yaitu apa? Hari ini pihak tim hukum dari Prabowo Gibran mengajukan juga gugatan, namanya gugatan intervensi. Jadi Pak Bungaran Siagian sama Pak Fahri Bahmid tadi ngomong, waduh langsung sewot itu, ngapain ikut-ikutan? Ini kan nggak berhak ini sidangnya. Ya yang menentukan kan hakim. Anda kemarin mengajukan ke PT UN itu kan minta pertimbangan hakim. Jangan menyerang orang lain yang sedang mempergunakan haknya. Lah Pak Gayus kan juga sedang menggunakan haknya, tidak diprotes, hanya disarankan saja dari pihak Prabowo Gibran daripada buang-buang duit. Tapi kan Anda memang duitnya banyak, ya udah silakan. Lah hari ini kita mengajukan gugatan kok Anda sewot. Punya hak juga kan kita, namanya gugatan intervensi. Ya karena apa? Sama seperti di MK ya, seperti terkait ya, karena merasa kita punya kepentingan. Kita dengarkan dulu ungkapan perasaan dari Pak Gayus Lumbun yang sangat sewot. Keterkaitan apa intervensi? Tidak semua pihak boleh masuk pada proses peradilan menurut undang-undangnya. Jadi harus ada keterangan jelas. Teman-teman, saya adalah simpatisan PDIP, tapi bukan pecinta. Itu bedanya dengan Anda. Pecinta itu taklid, sudah membabi buta. Kalau saya itu simpatisan, ya mau otokritik. Kalau memang nggak bener ya kita bilang nggak bener gitu loh. Tapi kan 99% elit politiknya, kalau di kader bawah saya rasa nggak. Elit politik PDIP itu nggak mau dengar, pokoknya ya sudah sami'nah wa atokna sama Gus Putri sama Eyang Putri. Coba sekali-sekali, coba kalau berani adakan polling itu di kader-kadernya, kira-kira apakah memilih Pak Jokowi atau Bu Mega. Kalau berani itu kan duitnya banyak, itu bayar lembaga survei, tapi lembaga surveinya paling ya udah dididik dulu. Kalau mau gentle gitu ya, untuk kepentingan PDIP sendiri disurvei saja. Orang mau pilih mana, Mbak Puan, Pak Pacul, Bu Mega, atau Pak Jokowi, loh itu aja, fair-fairan, udah nggak kasih embel-embel kata-kata apa-apa. Siapakah yang Anda pilih, gitu aja. Pertanyaan terbuka namanya begitu, surveinya biar fair, jangan diarahkan responden itu untuk dengan kata-kata yang bersayap. Jangan. Hari ini tim Prabowo Gibran mengajukan gugatan intervensi, yaitu menggunakan hak. Tapi saya melihatnya apa? Ini biar seru gitu.
sekarang PDIP ada lawannya. Dia pusing, harusnya kemarin hanya melawan diri sendiri, melawan PT UN, istilahnya melawan sanggahan hakim, pertanyaan hakim. Kali ini ada lawannya, lawannya seimbang. Sejujurnya, ini sejujurnya ya, saya sangat berharap gugatan di PT UN itu lancar. Lah ini kayaknya mulai ada kerikil. Mudah-mudahan ini hanya inilah proses dari supaya agak panjang gitu loh sidangnya. Biar duitnya PDIP semakin habis. Nah kan semakin lama itu bayar pengacaranya. Tapi saya yakin sumbernya duit PDIP itu air mengalir sampai jauh. Kayak aku nggak pernah habis. Habis ngebor lagi, cari sumber lagi, beres pokoknya. Saya sangat berharap semoga dikabulkan. Bener ini jujur saya, supaya saya ada konten. Ya supaya media massa itu dapat duit kan. Berita PDIP terus rame kan dapat duit. Anda sangat berjasa loh bagi media massa itu membagikan rezeki. Bener ini, saya serius. Ya supaya tercatat dalam sejarah PDIP mengajukan gugatan di MK gagal, mengajukan ke PT UN berhasil. Nah itu nanti kan rencananya dari Pak Gayus Lumbun hasil gugatan itu dibawa ke MPR. Saya berharap ini biar kita tahu nanti proses hukum seperti apa. Apakah nanti benar-benar MPR imannya istiqomah atau goyang imannya? Bahkan kita bisa melihat benar-benar apakah negara ini negara hukum atau negara yang elit politiknya harus dihukum. Saya benar-benar berharap supaya gugatan PDIP di PT UN dikabulkan. Jujurin, saya benar-benar ingin melihat sampai di mana tekad si Banteng itu untuk mengejar kebenaran. Dia ingin kebenaran pokoknya, nggak penting itu. Apakah nanti katanya bisa, karena Pak Gayus Lumbun udah bilang tidak hubungan dengan ketetapan KPU yang sudah memutuskan. Nah, pokoknya pernyataan dengan kenyataan itu nggak sinkron menurut saya. Tapi ya biarlah katanya pengacara dari tim Prabowo Gibran. Kita menghormati hak hukum. Pokoknya PDIP itu kan sudah saya sebutkan ingin tercatat dalam sejarah, ingin tercatat dengan tinta emas. Pokoknya gitu aja. Nanti pasti akan terus. Nah itu saya berharap benar-benar supaya dagelan politik di Indonesia itu tetap bersambung. Sandiwara ini nggak pernah berhenti. Jadi mudah-mudahan nanti dikabulkan. Terus Pak Gayus Lumbun malah ditambah Pak Hasto, Bu Mega ikut ke MPR mengajukan. Nah, nanti MPR imannya goyah. Pak Prabowo Gibran diundur dulu penetapannya tidak tanggal 20 Oktober. Kasih kesempatan MPR bersidang, namanya sidang istimewa gugatan PDIP loh, kan nggak pernah ada kan itu. Terus nanti MPR memutuskan, kita tidak bisa memutuskan, coba Anda bawa ke majelis ulama, mungkin nanti bisa diputuskan apakah pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini termasuk dalam kategori memenuhi sertifikasi halal atau haram. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.